Namaku Arumi, kelas 4 SD, aku terlahir sebagai seorang yatim, dan sejak dilahirkan, aku tidak tahu sosok seorang ayah, karena ayahku meninggal di saat aku masih dalam kandungan. Begini ceritanya. Aku terlahir dalam keadaan yatim, dan dari keluarga yang kurang mampu. Ibuku hanya sebagai buruh cuci, dengan penghasilan yang sedikit dan tidak pasti. Aku hidup dalam serba kekurangan. Sebenarnya, aku juga memiliki satu kakak laki-laki dan juga satu kakak perempuan. Tapi mereka semua tidak ada yang bisa menjadi harapan. Iya, karena kakak laki-lakiku seorang yang pemalas, yang kerjaannya hanya tidur dan menonton televisi. Sedangkan kakak perempuanku, hidupnya hancur tidak karuan, karena terjebak rayuan seorang supir. Awalnya semua baik-baik saja, apalagi setelah kakak perempuanku bisa membantu kondisi keuangan keluarga dengan cara berjualan kopi di jalan tol. Aku pun sangat senang, karena setiap hari setelah kakak perempuanku pulang, aku selalu diberi uang untuk jajan. Ya, meskipun tidak seberapa, akan tetapi sebagai anak yang kekurangan jajan, uang yang dikasih oleh kakak perempuanku cukup membuat aku bahagia. Akan tetapi, setelah kejadian itu, di mana kakak perempuanku mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh dari seorang supir, semenjak itu juga kakak perempuanku menjadi orang yang pendiam dan hanya mengurung diri di dalam kamar. Dan bahkan, kakak perempuanku sampai putus sekolah karena malu atas kejadian yang telah menimpa dirinya. Pernah sesekali, guru dan teman sekolah dari kakakku datang untuk menyemangatinya agar kakakku mau sekolah lagi, karena tidak lama lagi sekolah akan melakukan ujian untuk kelulusan sekolah, sedangkan kakak perempuanku yang sudah kelas 3 SMP yang sebentar lagi akan lulus. Akan tetapi, semua itu sia-sia, karena setiap kali ada yang datang ke rumah, kakak perempuanku masuk ke dalam kamarnya dan tidak mau menemui siapapun yang datang, termasuk guru atau teman sekolahnya. Dan bahkan, semenjak kejadian itu, orang-orang yang biasanya memakai jasa cuci dari ibuku, kini enggan untuk memakai jasanya, dan bahkan seakan-akan mereka semua jijik melihat keluargaku. Hanya ada satu atau dua orang yang masih memakai jasa cuci dari ibuku, karena kasihan melihat kesusahan dari ibuku. Dan oleh sebab itu, ibuku memilih pergi ke kota untuk mencari pekerjaan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Aku pun, yang masih dalam masa anak-anak, harus rela ditinggalkan oleh satu-satunya orang tuaku yang selama ini merawatku dan menjagaku. Semenjak itu juga, aku yang masih berusia 10 tahun, harus bisa hidup lebih mandiri, karena aku dititipkan kepada kedua kakakku, yang satu pemalas dan satunya lagi pendiam. Aku pun menjalani hari demi hari, tanpa seorang ibu yang biasanya ada di sampingku. Dan bahkan setiap pulang sekolah, aku pergi ke rumah bibiku untuk meminta makan, dan terkadang di sore hari pun, aku masih meminta makan kepada bibiku, dan sesekali aku juga dikirim makanan oleh tetanggaku yang merasa kasihan melihatku. Di setiap malam, aku hanya bisa menangis, merindukan seorang ibu yang selama ini menjaga dan memelukku sebelum aku tidur. Hari demi hari aku jalani dengan rasa sabar. Meskipun rasa malu terkadang membayangiku, karena yang setiap hari aku meminta makan kepada bibi-bibiku, akan tetapi aku bertekad aku akan membalas semua kebaikannya di kemudian hari. Dan pada akhirnya, aku bertemu dengan seorang yang tidak aku kenal. Orang itu sedang melihat-lihat rumahku, karena rasa takut, aku pun memanggil kakak laki-lakiku dan memberitahunya bahwa ada orang yang sedang melihat-lihat rumah kita. Dan ternyata, kakakku kenal dengan orang itu dan memanggilnya untuk masuk ke dalam rumah. Aku pun menguping pembicaraan mereka, dan ternyata orang itu ingin mengontrak tanah yang ada di samping rumahku untuk dijadikannya tempat usaha berjualan. Dan setelah orang itu pergi, aku pun melihat kakakku
menelepon ibuku untuk memberitahunya bahwa ada orang yang ingin mengontrak tempat di samping rumah untuk berjualan. Singkat cerita, orang itu pun jadi mengontrak tempat di samping rumahku dan mulai berjualan di sana. Dan lama-kelamaan, aku pun menjadi tidak asing lagi dengan orang itu, dan sesekali aku pun memberanikan diri untuk menyapa orang itu, hingga akhirnya orang itu pun bertanya kepadaku tentang siapa diriku. Aku pun menjelaskan kepada orang itu kalau aku adalah anak dari pemilik rumah ini, dan orang itu pun sempat terkejut karena kakakku yang tidak lain temannya sendiri tidak pernah bercerita kalau dirinya punya adik, sehingga aku pun dengan polosnya menceritakan semua tentang kehidupan keluargaku, termasuk tentang kehidupan kakak perempuanku. Setelah aku bercerita, orang itu pun terdiam dan berdiri lalu pergi masuk ke dalam rumahku. Aku pun melihat dari luar rumah kalau orang itu sedang berbicara dengan kakak laki-lakiku, entah apa yang mereka bicarakan. Aku pun tidak mendengarnya, akan tetapi melihat dari sikapnya terhadap kakakku, sepertinya orang itu sangat kecewa. Dan tidak lama kemudian, orang itu pun keluar dari rumahku dan mendekatiku sambil mengusap rambutku serta menciumnya, dan orang itu pun memberikan kepadaku uang. Aku pun menerimanya dan mencium tangannya sambil mengucapkan terima kasih. Dan setelah hari itu, orang itu pun selalu memberiku uang jajan, baik di siang hari setelah aku pulang sekolah, dan pada sore hari sebelum orang itu menutup tokonya. Dan bahkan, seringkali orang itu membelikanku es krim dan juga makanan. Aku pun sangat merasa senang dan juga bahagia, karena sejak lama aku merindukan kasih sayang dari seorang kakak. Akhirnya aku mendapatkan kembali kasih sayang itu dari orang lain yang belum lama aku kenal. Dan mulai sejak itu, hidupku pun mulai terasa berubah. Aku menjadi anak yang pada umumnya, yang mana anak-anak di usiaku lakukan. Aku sering jajan dan juga bermain. Dan sejak itu, aku pun merasa tidak kesepian lagi, karena aku sudah ada yang memperhatikan hidupku, baik tentang makanku dan juga jajanku. Hingga pada suatu hari, orang itu pun bertanya kepadaku tentang keberadaan kakak perempuanku. Dan aku pun menceritakannya bahwa kakak perempuanku selalu mengurung dirinya di dalam kamar semenjak hari peristiwa itu hingga sekarang. Dan aku pun menceritakan kepada orang itu bahwa kakak perempuanku keluar dari kamarnya hanya untuk makan atau pergi ke kamar mandi. Dan setelah aku menceritakan kisah tentang kakak perempuanku, orang itu pun mengajak aku untuk mengantarnya menuju kamar kakak perempuanku. Akan tetapi, sesampainya di depan kamar kakak perempuanku dan mengetuk pintu kamarnya, kakak perempuanku sama sekali tidak mau membuka pintu kamarnya. Sehingga, orang itu pun pergi keluar dan kembali ke dalam tokonya. Hari demi hari, orang itu pun melakukan hal yang sama, seperti sebelumnya, selalu mengetuk pintu kamar kakak perempuanku di siang hari dan pada sore hari sebelum orang itu pulang. Hanya saja, semua usaha yang orang itu lakukan terlihat sia-sia saja. Ya, karena kakak perempuanku tidak mau membuka pintu kamarnya dan bertemu dengan orang itu. Hingga pada suatu hari, di hadapanku dan di hadapan kakak laki-lakiku, orang itu pun mendobrak pintu kamar kakak perempuanku dan menariknya keluar rumah, sehingga kakak perempuanku pun menangis histeris, sampai-sampai banyak tetangga yang berkumpul untuk melihat apa yang terjadi. Akan tetapi, orang itu tidak mempedulikan semua itu. Justru orang itu menunjuk-nunjuk muka kakak perempuanku dan memaki-makinya dengan perkataan yang sangat menyakitkan, dan bahkan aku pun yang masih anak kecil ikut menangis karena mendengar perkataan orang itu. Dan bahkan kakak laki-lakiku pun hanya bisa terdiam
sambil meneteskan air mata, melihat apa yang terjadi pada adik perempuannya. Akan tetapi, setelah kata-kata yang menyakitkan itu keluar dari mulut orang itu, kakak perempuanku pun menangis dan memeluknya. Dan setelah melihat kakak perempuanku yang menangis dengan penuh penyesalan, orang itu pun membawa kakak perempuanku masuk kembali ke dalam rumah. Dan setelah sampainya di dalam rumah, orang itu pun mendudukkan kakak perempuanku dan memberikannya nasihat yang sangat menyentuh hati, sehingga kakak perempuanku pun kembali memeluknya dengan tangis kesedihan dan juga penyesalan. Dan di hari setelah hari itu, aku pun merasa terkejut di saat aku baru bangun tidur. Ternyata kakak perempuanku yang selama ini mengurung diri di dalam kamarnya. Akan tetapi di pagi ini justru sedang membuatkanku sarapan. Aku pun merasa bingung melihatnya, apakah ini nyata atau aku sedang bermimpi di dalam tidurku. Dan di saat aku terkaku karena heran, kakak perempuanku menoleh melihatku. Ia pun tersenyum dan menghampiriku sambil memelukku. Ia berkata, "Kakak, sekarang akan menjadi lebih baik lagi untuk menjagamu." Aku pun memeluknya dengan erat sambil menangis karena merasa sangat senang. Akhirnya, kakakku kini bisa kembali lagi menjadi kakakku yang dahulu. Dan di saat aku sedang sarapan, kakakku pun menyiapkan semua keperluan sekolahku. Dan di saat aku berangkat ke sekolah, kakakku pun memberanikan diri untuk keluar rumah dan mengantarkan aku sampai ke sekolah. Ya, semua itu karena perkataan dari orang itu kemarin yang telah menyadarkan kakakku, sehingga kakakku pun telah menjadi kakakku yang dahulu lagi. Semenjak hari itu, yang biasanya sehabis zuhur, aku selalu membuatkan kopi untuk orang itu. Akan tetapi di hari itu, kakak perempuanku lah yang selalu membuatkan kopi untuk orang itu. Sehingga kakak perempuanku pun menjadi lebih akrab dengannya. Dan pernah juga aku melihat orang itu meminta kepada kakak perempuanku untuk dibuatkan kue. Dan setelah kue itu pun jadi dan diberikan kepadanya, ia pun memuji atas kenikmatan dari rasa kue yang telah kakakku buat. Dan bahkan ia pun meminta untuk membungkus kue itu untuk diberikan kepada anak istrinya di rumah. Kakakku pun sangat senang mendengar pujian darinya dan segera membungkuskan kue yang sama untuk dibawa pulang oleh orang itu. Dan keesokan harinya, orang itu pun memberikan modal kepada kakakku untuk berjualan kue. Meskipun kakakku sempat menolaknya, karena kakakku tidak tahu harus menjual kue itu di mana. Akan tetapi, orang itu pun berkata kepada kakakku, kalau ia akan membantu kakakku untuk berjualan kue, sehingga kakakku pun menerima tawaran dari orang itu. Dan semenjak hari itu, kakak perempuanku pun berjualan kue. Bukan hanya kepada kakak perempuanku, orang itu pun mengajak kakak laki-lakiku untuk ikut bekerja bersamanya. Dan kakak laki-lakiku pun menerima tawaran dari orang itu. Semenjak hari itu, keluargaku yang dulu sempat menjadi orang yang serba kekurangan, tapi sekarang sedikit demi sedikit, keuangan dalam keluargaku mulai kecukupan. Dan sampai akhirnya, ibuku pun pulang dari kota dan menetap lagi di rumah, fokus untuk mengurus keluarga, tanpa harus memikirkan beban masalah ekonomi. Dan di saat itu, ibuku pun menganggapnya sebagai adiknya, dan kami semua menganggap orang itu sebagai om kami. Akan tetapi, semua kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena setelah 1 tahun, orang itu mengontrak di tempatku, dan hingga tiba waktunya untuk perpanjang kontrak. Ternyata semua itu dicegah oleh adik dari ibuku, ya, karena setelah aku tahu yang sebenarnya, ternyata tanah dan rumah yang selama ini aku tempati, itu masih milik bersama.
Karena tanah dan rumah itu adalah peninggalan dari nenek. Dan karena terjadi konflik yang sangat menegangkan antara ibuku dan adiknya, sampai akhirnya orang itu pun memilih untuk pindah tempat dan tidak memperpanjang lagi untuk mengontrak di tempatku. Dan setelah orang itu pergi dari tempatku, keadaan keluargaku pun menjadi seperti dahulu lagi. Meskipun kami sekeluarga mencoba bertahan untuk bisa mengatur kondisi keuangan kami. Akan tetapi, semua itu sia-sia, karena setelah orang itu pergi dari tempatku, kakak laki-lakiku pun kembali menjadi pengangguran, dan selama itu juga, kami semua hanya bisa mengandalkan dari hasil jualan kue kakak perempuanku. Karena uang kakak perempuanku dipakai untuk keperluan sehari-hari, sampai akhirnya modal untuk kakak perempuanku membuat kue pun habis. Dan kami harus sekali lagi hidup dalam kekurangan.